الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليضل الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا هو رسول النبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المسلمين رحمكم الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حافظوا على الصلوات والصلوات الوسطى وقوموا لله قانتين. صدق الله العظيم. Masyarakat muslimin sidang sholat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa menjadikan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan kepada kita nikmat yang besar, yaitu nikmat yang berupa taufik dan hidayah iman dan Islam. Karena hanya dengan mendapatkan taufik dan hidayah iman dan Islamlah maka kita bisa terselamatkan dunia sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Selaku khatib saya mempunyai kewajiban untuk berwasiat, khususnya untuk diri saya sendiri dan umumnya kepada para jamaah sekalian. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan senantiasa berusaha menjalankan semua yang menjadi perintahnya dan menjauhi yang menjadi larangannya. Oleh karena marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Salah satu yang perintah yang agung adalah sholat, yang merupakan tiang agama dan amal pertama yang akan dihisab di hari kiamat. Karena pentingnya dan peran sholat pada nasib manusia di akhirat, maka Allah memerintahkan kepada manusia untuk memelihara sholat dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana di dalam Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 238 yang kami bacakan di dalam muqaddimah tadi, yang artinya adalah peliharalah semua sholat dan sholat wusta, berdirilah karena Allah dalam sholat dengan khusyuk. Tafsir dari ayat ini adalah peliharalah sholatmu, maksudnya yakni adalah sholat yang 5 waktu dengan mengerjakan pada waktunya, dan sholat wusta atau sholat pertengahan. Ditemui di beberapa pendapat, ada yang mengatakan sholat asar, subuh, zuhur, dan sebagainya. Tetapi jumhur mengatakan sholat wusta adalah sholat asyar. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu, dalam keadaan taat dan patuh, berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW. Setiap kunut dalam Al-Quran itu maksudnya ialah taat. Hadis riwayat Ahmad dan lainnya. Secara bahasa, kunut berarti ketaatan, ketundukan, berdiri lama atau berdoa dalam keadaan khusyuk. Ada pula yang mengatakan khusyuk atau diam. Berdasarkan hadis Zaid bin Arqam katanya, mulanya kami berkata-kata dalam sholat hingga turunlah ayat tersebut. Maka kami pun disuruh diam, dilarang berbicara di dalam sholat, sebagaimana hadis Bukhari dan Muslim. Hadirin rahimakumullah. Sholat sangat penting karena sholat adalah hal pertama yang akan dimintakan pertanggungjawabannya, sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Inna awala ma yuhazzabu bihi al-abdu yawmal qiyamah min amalihi sholatuhu. Wa in sholahat faqad aflaha wa anjaza janjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Yang artinya adalah sesungguhnya amal seorang hamba yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah sholat.
Jika sholatnya baik maka beruntung dan sukses. Jika sholat rusak maka gagal dan merugi. Inilah realitas yang harus kita sadari. Keselamatan di akhirat tergantung pada kualitas sholat kita di dunia. Sholat menentukan nasib kita di akhirat nanti. Di antara sholat wajib, sholat subuh memiliki keistimewaan tersendiri. Rasulullah bersabda, Man sholat subuh fi jamaah fahuwa bi dimmatillah. Yang artinya adalah barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka ia berada dalam jaminan Allah. Di dalam hadis yang lain Rasul bersabda yang artinya, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan ia sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Muslim. Subhanallah. Dengan sholat berjamaah di waktu yang berat ini, kita mendapatkan jaminan Allah dan pahala seperti sholat semalam suntuk. Sahabat bertanya, apakah ada amalan yang lebih mudah dengan pahala yang begitu besar? Maka Rasulullah SAW menyampaikan kabar gembira, sebagaimana di dalam hadis yang artinya adalah, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang berjalan dalam kegelapan menuju masjid dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Orang yang bangun pagi dan melangkahkan kaki ke masjid dalam keadaan gelap akan mendapatkan cahaya sempurna di hari yang paling gelap bagi manusia, yaitu hari kiamat. Oleh karena itu, marilah sholat subuh ini menjadi prioritas kita di dalam mengawali kegiatan pada hari itu. Kemudian, lalu bagaimana dengan sholat wajib kita yang kurang sempurna? Disinilah keutamaan sholat sunnah, terutama khususnya adalah sholat sunnah rawatib. Tanpa jelas, Rasulullah menjelaskan di dalam hadis yang sama, yang artinya adalah, jika ada kekurangan pada sholat wajib, Allah berfirman, lihatlah apakah hambaku memiliki sholat sunnah, maka sempurnakanlah dengannya dan apa yang kurang dari sholat wajib. Sholat sunnah yang utama yang akan menyempurnakan sholat wajib kita adalah sholat sunnah rawatib, yang terdiri dari 12 rakaat sebelum subuh 2 rakaat, sebelum duhur 4 rakaat, sesudah duhur 2 rakaat, sesudah maghrib 2 rakaat, dan sesudah isya 2 rakaat. Itulah sholat rawatib yang mestinya kita lakukan di dalam rangka kita menyempurnakan sholat kita. Di dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda yang artinya, barang siapa yang sholat 12 rakaat dalam sehari semalam, akan dibangunkan baginya sebuah rumah di surga. Hadirin rahimakumullah. Selain sholat subuh, sholat yang mesti menjadi perhatian kita di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim adalah, man sholat bardain dakhalal jannah. Barang siapa yang melakukan sholat bardain akan dimasukkan surga. Sholat bardain atau dalam dingin yang dua waktu dingin, yaitu waktu asar dan waktu subuh. Waktu sholat yang dalam keadaan dingin adalah subuh dan asar. Mungkin kalau di sini kita bertanya-tanya, kalau subuh mungkin dingin, tapi kalau asar apakah dingin? Kalau kita di sini mungkin tidak terasa dingin, tapi di Timur Tengah yang iklimnya berbeda, di waktu subuh, di waktu musim dingin, angin begitu kencang dan dingin, maka itu adalah suatu tantangan. Maka oleh karena itu, marilah kita sempatkan sholat bardain, yaitu sholat subuh berjamaah dan sholat asar berjamaah, karena besarnya fadilahnya. Kita akan dibangunkan rumah dan dimasukkan surga di sana. Dalam riwayat yang lain, tidak akan masuk neraka seorang yang sholat sebelum terbit matahari, yaitu sholat subuh, dan sebelum tenggelam matahari, yaitu asar. Hadirin rahimakumullah, jika sholat kita baik di dunia, maka baik pula seluruh amal kita di akhirat. Sebaliknya, jika sholat kita rusak, maka rusak pula amal lainnya. Mari kita perbaiki sholat kita. Jangan tinggalkan sholat subuh berjamaah, juga sholat rawatib, dan rutinkanlah sholat bardain. Semoga Allah menganugerahi kita kekuatan untuk istiqomah dalam sholat,
dan menjadikan sholat kita sebagai penyelamat di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu sami'un alim. Rabbi warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqu qatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin rahimakumullah. Marilah yang kedua ini kita akhiri dengan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, al ahya'i bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Allahumma aslih li dinni alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya alladhi hiya ma'ashi wa aslih li akhiratika alladhi hiya ma'adi. Allahumma ja'al hayata ziyadatan li kulli khair wa ja'al mauta rahatan min kulli shar. Allahumma la tadjankan ila wa'ata wa la amman ila barasta ولا دينا إلى قضيته ولا حجة من خوارج الدنيا والآخرة إلى قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ولا ذكر الله أكبر.